masuk UT itu mudah, tetapi ada yang bilang keluar UT itu susah. Halo teman-teman semua, pejuang UT dimanapun Anda berada. Teman-teman, saya harap teman-teman semua sehat dan dalam kondisi yang senang atau sukacita selalu ya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit bercerita atau berbagi pengalaman bahwa untuk mendapatkan IP 3 di Universitas Terbuka itu bukan hal yang mustahil teman-teman. Dan itu sangat mungkin sekali kita bisa memperoleh nilai 3. Dan sebagai sharing ya, dulu itu saya udah 2 kali ini ya untuk mengikuti UT. Yang dulu udah hampir mungkin 10 tahun yang lalu saya coba masuk, kemudian saya tidak lanjut karena saya memutuskan untuk mengambil kuliah onsite ya, maksudnya di Universitas Negeri di Surabaya. Kemudian saya tinggalkan yang UT-nya. Nah, saat ini saya juga ingin mencoba lagi karena tuntutan pekerjaan, dan kebetulan di kantor itu banyak teman-teman yang sedang mengambil Universitas Terbuka juga. Nah, teman-teman di sana bercerita, mengajak juga dan memberitahukan bahwa untuk mengupgrade ilmu pengetahuan kita khususnya di bidang hukum yang sesuai dengan potensi saya saat ini itu sangat penting sekali. Nah, sekarang saya udah di semester 3 jalan ini yang akan, dan pertama-tama saya waktu itu terbayang pengalaman yang dulu dan cerita-cerita atau rumor di luaran sana bahwa untuk mendapatkan nilai IP 3 itu susah ya teman-teman ya. Atau IP 2 itu udah sangat bagus. Umumnya sih IP 1, atau yang istilah dengan nasakom, nasib 1, itu membayangi saya. Tapi kemudian saya tanya ke teman saya, ada teman saya yang kerja di kantor, ya iseng-iseng saya tanya, IP-nya berapa? 3, 3, sekian. Loh, kok bisa? Lah ini kan teman saya, kebetulan latar belakang kami dari D3 PKN STAN, semua saya yakin atau apapun itu ya whatever, dan teman-teman yang lain kok bisa, betulnya kita juga bisa gitu ya. Nah, dan saya coba juga teman-teman yang lain, saya lihat searching di beberapa channel YouTube juga, banyak teman-teman yang sukses juga, teman-teman dari daerah manapun, dari beberapa sharing teman-teman itu di channel-channel di YouTube itu juga menyaksikan bahwa mereka bisa memperoleh IP 3 bahkan IP 4. Nah, ini suatu tantangan tersendiri. Nah, setelah itu saya berkomitmen untuk memang mendapatkan ilmu ya, pertama memang harus ilmu itu. Kemudian karena itu untuk dasar mendukung pekerjaan kami sehari-hari kita sehari-hari. Nah, saya ambil ilmu hukum, kemudian saya ikuti perkuliahan, saya ambil non sipas. Karena apa? Karena non sipas ini kan bebas ya, milih berapa mata kuliah diambil dalam satu semester, dan kemudian bisa kita comot milih ujiannya di mana, mata kuliah yang pas atau mata kuliah yang sesuai dengan kita. Nah, selanjutnya kemudian saya registrasi di UT Jakarta, terus kemudian saya bayar dan langsung mendapatkan buku. Saya ikutin tuton, terus kemudian selama mengikuti tuton selama 2 bulan saya ikuti alurnya di aplikasi, baik di e-learning di desktop ataupun di HP, di sela-sela istirahat pekerjaan saya mengerjakan diskusi dan tugas-tugas di Universitas Terbuka. Seperti yang video-video saya sebelumnya juga saya sampaikan bahwa tuton itu terbagi dari beberapa segmen, yaitu 3, kehadiran, diskusi, dan tugas. Dan ini harus dikerjakan dengan baik. Saya kerjakan, saya ikuti dengan baik ini teman-teman. Dan kemudian saya ikuti juga UAS yang pertama kali yang semester 1 kemarin, semester di 2019-2020
2019.2 ya, tepatnya di semester genapnya 2019. Saya ikuti UAS di bulan Desember tahun 2019 dan di situ multiple choice ya, soalnya rata-rata ada 50 soal. Ada 50 soal dan saya kerjakan dengan ya semampu saya. Begitu ada pengumuman nilai mata kuliah, saya kaget teman-teman, ternyata benar loh. Setelah saya mengikuti perkuliahan di Tuton, mengerjakan tugas, diskusi tidak pernah bolong, saya pasti ikuti itu. Dan itu menjadi bekal waktu UAS. UAS itu setidaknya apa materi yang kita baca waktu mengerjakan tugas di kerja diskusi atau di Tuton, diskusi dan tugasnya itu ada beberapa yang tersisa atau bahkan menjadi bekal kita waktu mengerjakan UAS, dan itu tidak blank teman-teman. Nah, hasilnya saya memperoleh IP 3,21 waktu itu. Nah, selanjutnya di semester yang berikutnya ini itu ada namanya Tuton, tapi kemudian di lanjutan tugas itu pihak UT karena ada hubungan dengan pandemi tidak menyelenggarakan ujian akhir semester, dan otomatis nilai Tuton itu yang diambil sebagai dasar penilaian untuk nilai semester itu. Dan saya mengerjakan dengan sungguh-sungguh itu ya, karena kalau dari kebijakan WFH juga banyak waktu yang membuat kita bisa mengerjakannya untuk tugas-tugas itu. Dan akhirnya di akhir semester yang lalu syukur saya dapat IP yang sangat memuaskan, dan IP mentok ya, yang saya dapatnya dengan tetap konsisten saya mengerjakan tugas dan diskusi di Tuton sesuai dengan apa yang saya pilih, yaitu untuk non SIPAS. Lah untuk teman-teman yang SIPAS itu mungkin ada beberapa tatap muka atau apa, saya belum pernah melakukannya karena non SIPAS saya udah mengambil tutorial online dan juga untuk hanya di UAS. Nah dari itu pengalaman saya ini saya ingin membagikan pada teman-teman semua yang ingin mendapatkan IP 3 di UT. Itu bukan hal yang mustahil teman-teman. Jadi IP 3, sekian itu hal yang nyata, yang real, bukan diangan-angan. Jadi itu hal yang nyata yang bisa diperoleh oleh teman-teman, asal tetap disiplin dan berkomitmen dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada di UT. Jadi itu resep saya untuk bisa memperoleh nilai IP 3, dan tentunya saya juga ingin teman-teman yang di sana yang sedang berjuang bersama-sama kita semua ini untuk menyelesaikan perkuliahan di Universitas Terbuka itu bahwa tetap pegang komitmen dan rajin mengerjakan tugas. Jadi bagi yang teman-teman non SIPAS seperti saya, tetap ikuti Tuton, ya kan, kehadiran 20%, terus kemudian mengerjakan diskusi 30% dan mengerjakan tugas 50%, itu akan sangat bermanfaat dan menjadi bekal kita nanti di ujian akhir semester. Begitu teman-teman. Jadi tetap semangat, dan ini yang ingin saya bagikan bahwa tidak ada yang mustahil ya, tidak ada yang mustahil bagi yang mau benar-benar berusaha dan tetap disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas di Universitas Terbuka untuk bisa memperoleh hasil yang maksimal. Itu saja mungkin untuk saat ini dari kita, dan buat teman-teman semua di seluruh wilayah Indonesia atau bahkan di luar negeri, selamat berjuang untuk memperoleh nilai yang terbaik, dan tetap semangat bahwa IP 3 bahkan IP 4, IP mentok tetap hal yang mungkin. Tetap semangat dan selamat belajar.